Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun di hari yang baru ini, dan Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Ya Bapa, kami tahu bahwa hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, tentunya Tuhan punya maksud yang baik buat hidup kami. Untuk itu Bapa, kiranya Tuhan beracara Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, seturut dengan sekehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Juga teman-teman yang kami yang mengalami kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dan dikuasai oleh keinginan daging, iri hati. Tuhan yang memberikan dan menyiraminya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Pertobatan Don Cornelio. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 12 ayat 21. Saya akan bacakan. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Kita akan baca lagi Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, desa itu dihuni oleh orang-orang Kristen. Tetapi jika ada yang sakit, mereka pergi ke dukun. Dulu nenek moyang mereka menyembah roh-roh yang dianggap hebat. Karena itulah kebiasaan itu sangat kuat mempengaruhi mereka, meskipun mereka sudah menjadi Kristen. Meskipun mereka datang ke gereja. Jika penyakit menyerang dan mereka ingat ada Don Cornelio dan istrinya Ines. Suami istri ini sudah mempraktekkan kuasa gelap selama bertahun-tahun, dan mereka mendapatkan uang dari situ. Penduduk akan meminta pasangan ini untuk datang mengadakan upacara, mengusir bala. Lalu mereka akan pulang dengan membawa uang. Terkadang orang yang sakit datang kepada Don Cornelio. Mereka bisa sembuh dan bisa juga tidak sembuh dan meninggal. Jika tidak sembuh, penduduk mulai ragu kepada Don Cornelio dan mereka akan lebih rajin ke gereja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penduduk ini masih percaya dengan roh-roh yang menggerogoti kehidupan mereka dan desa itu. Penduduk itu masih dikuasai kebimbangan antara percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau percaya kepada roh-roh yang disembah oleh nenek moyang mereka. Pada suatu hari, Don Cornelio yang suka mempelajari buku-buku mantra tidak sengaja berjalan-jalan di sebuah kota kecil tak jauh dari desa itu. Di kota itu mereka menemukan taman bacaan rakyat yang dikelola oleh orang Kristen. Don Cornelio menemukan Alkitab dan buku-buku tebal yang sangat menarik hatinya. Maka mulailah ia mempelajari Alkitab. Lama-kelamaan pesan-pesan firman Tuhan itu mulai hidup dalam hatinya. Sejak saat itu, setiap kali ia berdiri di depan penduduk untuk membaca mantra, ia nampak gugup. Suatu hal yang di luar pemikiran dia. Hingga pada suatu hari, Don berkata kepada istrinya, orang-orang Kristen itu benar. Tuhan, Yesus pencipta langit dan bumi, dialah yang berkuasa. Jika aku memikirkan dia,
Jika aku memikirkan Tuhan, hatiku diliputi damai dan kebahagiaan, kata Don Cornelio. Singkat cerita, Don dan istrinya menyerahkan diri kepada Tuhan dan membakar semua buku mantra yang pernah mereka punya. Ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Mereka khawatir setelah mereka mengikut Tuhan tidak ada lagi income yang mereka dapatkan. Tetapi Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menolong mereka dengan caranya Tuhan. Mereka diangkat menjadi agen resmi yang berkeliling menjual Alkitab. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Iblis selalu berusaha menarik perhatian seseorang kepadanya. Jika seseorang ada dalam kekuasaan kegelapan, perlu pertolongan Tuhan, perlu didoakan, perlu memanggil Tuhan dengan sungguh-sungguh, perlu membakar segala sejarah lama untuk betul-betul datang kepada Tuhan dengan benar. Jika kita hanya separuh hati untuk datang kepada Tuhan dan datang kepada iblis, maka Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan sangat merindukan pertobatan. Tuhan ingin, dia rindu menyelamatkan mereka yang terhilang. Ketika Roh Kudus menjamah hati seseorang, orang tersebut bisa berbalik dari jalan yang sesat. Percayalah hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk diriku yang masih terikat dengan kuasa kegelapan dan percaya kepada iblis. Bebaskanlah aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kebaikan iblis berujung pada kebinasaan, tetapi kuasa Yesus memberikan kemerdekaan yang sempurna. Selamat pagi. Selamat berkarya. Selamat merdeka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.